kita pasangin lagi om businya. Itu urutannya kalau nggak ganti itu harus seperti yang awal ya, jangan sampai ketukar karena bisa berakibat mesinnya jadi berbet atau pincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di YouTube Pitcar. Kali ini saya Dimas mau menjelaskan bagaimana prosedur gurah di Pitcar Service ya Om. Oke. Ya, yang pertama itu ada tujuan gurah. Gurah mesin itu tujuannya untuk membersihkan ruang bakar yang ada di dalam mesin dengan cairan khusus. Cairannya yaitu carbon cleaner, mereknya apapun bebas, yang penting yang bagus. Ya, untuk alat-alatnya sendiri itu ada yang pertama vakum gurah ya atau tabung gurah. Terus yang kedua kita butuh kompresor atau tekanan angin. Terus yang ketiga ada kunci sok. Kunci soknya menyesuaikan dengan ukuran busi. Businya 14 ya kuncinya 14 dan biasanya antara 14 dan 16. Terus kunci sok 10 untuk membuka koin. Nah, langkah-langkahnya gurah yaitu yang pertama kita pastiin dulu mobilnya dalam kondisi yang aman, maksudnya di handbrake dan dalam kondisi yang rata, tertutup dari sinar matahari dan air hujan. Nah, yang kedua kita pastiin kondisi mobilnya dulu, apakah ada kendala atau tidak. Jika ada kendala kita cari dulu kendalanya di mana. Terus kemudian kita cek lagi seperti kebocoran di selang-selang air dan kebocoran oli, kita cek juga. Terus setelah itu kita bongkar koilnya. Di beberapa mobil mungkin harus membuka filter udara ya Om ya. Nah, terus kita bongkar koilnya itu pakai kunci 10. Kita lepas soketnya dulu, kita baru buka koilnya. Selama kita bongkar koil itu ada beberapa mobil yang harus membongkar intake manifold, seperti mobil Nissan. Itu harus mencopot intake manifold karena koilnya di bawah intake manifold. Nah, kemudian kita lepas koilnya, terus kita cek juga koilnya masih aman atau tidak. Apakah masih bocor atau patah? Kalau patah harus ganti. Nah, terus yang berikutnya itu kita melepas busi dengan kunci sok 14 atau 16 tergantung dari mata businya. Nah, kita lepas. Setelah terlepas kita pastiin businya itu masih layak pakai atau tidak. Biasanya yang masih layak pakai itu kondisi elektroniknya itu masih bagus, belum miring atau belum kemakan. Nah, yang udah nggak layak pakai itu biasanya berkerak terus menghitam. Setelah businya kita cek, jika masih layak pakai kita bersihkan saja. Tapi jika udah nggak layak pakai, sebaiknya diganti ya Om ya. Karena kalau nggak diganti itu kemungkinan ada masalah setelah digurah. Nah, terus setelah selesai ngecek busi, kita masukkan juga cairan gurahnya ke dalam lubang busi. Bisa langsung dari botolnya atau dengan corong. Cairannya itu satu botol itu dibagi 4 ya Om ya. Bukan satu botol satu lubang busi, tapi satu botol dibagi 4. Kalau udah dituangin tinggal ditutup, takutnya kemasukan baut atau benda asing. Itu ditunggu selama 15-20 menit biar keraknya ambrol yang di dalam. Nah, setelah 20 menit kita vakum dengan vakum gurah yang sudah disambungkan dengan tekanan angin. Ini alat vakum untuk nyedot cairan yang tadi dimasukin. Nah, terus setelah divakum, pastikan harus benar-benar kering ya Om ya. Jangan sampai ada cairan yang tertinggal. Salah satu penyebab jika tidak benar-benar kering itu mobilnya sudah di starter karena masih ada cairan yang tertinggal. Nah, kalau begitu kan jadinya susah ya. Jadi harus setelah divakum harus disemprot sama angin dulu, angin kompresor, biar memastikan benar-benar kering. Nah, kalau udah kering kita pastikan lagi dengan starter kosongan. Businya nggak usah dipasang, tapi yang lain-lainnya dirapiin dulu.
Nah, setelah selesai starter kosong atau membersihkan semuanya, kita pasangin lagi om businya. Itu urutannya kalau nggak ganti itu harus seperti yang awal ya, jangan sampai ketukar karena bisa berakibat mesinnya jadi berbet atau pincang. Nah, setelah dipasang businya, kita pasang koilnya. Koilnya juga harus seperti semula. Nah, setelah pasang koil, kita pastikan juga semuanya terpasang kembali seperti semula. Seperti soket-soket, baut-baut, kita kencangkan semua. Nah, setelah semuanya terpasang rapi, lalu kita baru bisa menyalakan. Nah, setelah kita nyalakan mobilnya, tinggal kita test drive. Ya, bisa muter dari jarak dekat atau jauh, tergantung omnya mau gimana. Nah, untuk memastikan kondisi mobilnya itu baik-baik aja setelah dikurah dan ada peningkatan seperti peningkatan tenaga, peningkatan torsi dan lain-lain. Nah, anjuran untuk kurah sendiri itu setiap 6 bulan sekali atau 10.000 km sekali ya om ya. Kalau nggak dikurah selama waktu itu bisa terjadi penumpukan kerak karbon di dalam ruang bakar yang dapat mengakibatkan performa mesin jadi menurun, seperti tenaganya menurun atau akselerasinya menurun. Nah, itu dia penjelasan tentang materi kurah dari saya. Mungkin masih ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam berucap, dan semoga materi kurah tersebut bisa menambah wawasan om-om semua biar nggak ada salah paham dan salah sangka tentang kurah. Sekian dari saya, mekanik dari Bitcar atas nama Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.